Halo, selamat duduk sini lo bro. Kok ning kono ki lo? Ini lo, nah di depan biar difoto enak gitu loh. Sini lo, sini lo. Beneran kok malah. Kok isin-isin ki lo? Jadi mau bangun kota, kok isin-isin. Cek. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, semangat ya, semangat lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang telah hadir di kelas PK Kota hari kedua, materi apa? Materi kedua bersama Mas JJ Rizal yang udah ada di kanan saya. Nanti Mas JJ Rizal akan bercerita tentang banyak hal gitu yang nanti juga akan berkaitan dengan apa yang akan teman-teman kerjakan di proyek prototyping PK Kota. Tapi mungkin sebelum itu mau kenalan dulu ya karena mungkin juga beberapa teman-teman belum kenal gitu satu sama lain karena juga baru hari pertama dan juga biar Mas JJ Rizal juga ngerti teman-teman ini siapa, dari mana, latar belakangnya apa gitu, jadi bisa saling mengenal. Mungkin dari aku gitu. Namaku Pupung, aku dari Histeria juga. Aku di sini akan memoderatori beberapa materi selama kelas PK Kota Institut. Aktivitas sehari-hari bekerja sebagai desainer grafis, tapi juga terlibat di praktik-praktik kerja-kerja kampung bersama Histeria. Oke, aku mau kasih mic dulu. Ya. Mungkin dari peserta dulu, silakan. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama aku Yasin, aku dari PK Kota sendiri. Oke, aku Munif dari Aksi Kamisan Semarang. Terima kasih. Oke, baik. Aku Radit dari PK Kota. Halo, aku Cyril aku dari Samangan ya Bang ya. Terima kasih. Cerita kayak gitu, latar belakang sedikit toh, gitu toh. Latar belakang, aku kan PNJ Mas. Gak ono latar belakangnya. Kesibukan hari-hariku ilustrator, gitu, dan terlibat di berbagai macam kelompok-kelompok. Terima kasih. Perkenalkan, aku Sierra, aku asalnya dari Gunung Kidul. Kebetulan sekarang mahasiswa di Universitas Diponegoro jurusan Antropologi Sosial. Halo, kenalin namaku AB. Latar belakangku mahasiswa antropologi dari Undip juga sama. Asalnya dari Kendal. Dari Kendal? Ya. Perkenalkan, nama saya Ezra Zora, latar belakang mahasiswa dari Universitas 11 Maret UNS dari jurusan Desain Interior. Jurusan apa? Desain Interior. Desain Interior? Iya. Kampus? UNS. UNS? Iya. UNS atau UMS? UNS. Solo? Iya. Oke. Ayo bro, kenalan kok. Loh. Ayo, gak silakan. Perkenalkan, nama saya Gerda Hadia, saya desainer, sekarang lagi sekolah di SMK Negeri 4 Semarang dan sekarang lagi magang. Oke, siap. Oke, Mas Rizal silahkan. Mas Rizal kita kenal sebagai sejarawan, terus penerbit Kobam juga, tapi juga pengen ngerti Mas Rizal lebih jauh tuh sebenarnya siapa sih? Iya, saya Rizal, saya sejarawan, saya memimpin komunitas bambu yang spesialisasi menerbitkan buku-buku sejarah. Sudah 25 tahun umurnya ya, seperempat abad itu. Oke, Mas Rizal pagi ini akan memandu kita dengan judul materi Pram dan Jakarta gitu. Mungkin kenapa Pram, karena tahun ini kita merayakan 1 abad, 100 tahun Pramudia yang kick off-nya kemarin baru di
mulai di Blora gitu. Jadi mungkin dalam 1 tahun ini kita akan mendengar banyak sekali acara-acara yang mememorialisasi Pramudia Anantatur gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ke Mas Rizal gitu soal Pram dan Jakarta gitu. Apa sih Pram yang kita kenal selama ini kan Pram dari Blora gitu, dan Pram dari Jakarta mungkin belum banyak juga yang terlibat gitu dengan Pram dan Jakartanya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi poin menarik gitu untuk melihat ketokohan seseorang gitu, tidak hanya melulu berdasarkan karyanya tapi juga berdasarkan ruang tinggalnya dan lingkungan sekitarnya gitu. Langsung Mas, silakan. Ya, makasih. Ini sebenarnya saya senang main sepeda ya. Jadi waktu saya main sepeda, saya terjungkal jatuh dan 3 gigi saya tuh tanggal. Jadi saya harus menjalani operasi implan gigi. Ada yang pernah ngalami operasi implan gigi? Jangan deh. Operasi implan gigi itu gigi yang patah itu diangkat. Yang pertama langkahnya adalah gusi lo diangkat. Jadi kayak karpet gitu ya. Gusinya digulung. Terus gigi yang patah itu ditarik keluar beserta akar-akarnya. Kemudian gusi lo diturunin lagi, dijahit. Ya. Lalu setelah 3 bulan tidak ada keluhan, jahitannya dibuka dan dimasukkan bone graft. Bone graft itu serbuk tulang. Nanti udah dimasukkan, dijahit lagi, menunggu waktu 6 sampai 8 bulan. Nah, setelah 6-8 bulan diperiksa tulangnya sudah keras, sudah tumbuh, maka proses operasinya bisa dimulai. Gusi lo diangkat lagi kayak karpet, kemudian mulai dibor untuk masang bone graft. Bone graft itu kayak besi yang akan menjadi tempat gigi baru gitu loh. Tapi pasangnya nggak bisa sekaligus, dia harus satu-satu. Nah, setiap gigi itu perlu waktu, jaraknya ya sekitar 6 sampai 8 bulan gitu. Kalau udah baik baru gigi selanjutnya kayak gitu. Jadi selama proses implan gigi ini gue tergantung sama obat. Sehari minum obat 3 kali. Jadi tadi pagi habis sarapan, hotelnya bagus, senang. Iya di kota. Jadi habis sarapan tadi minum obat. Itu 1 kali minum itu obatnya ada 6. Jadi gue mau minta maaf kalau nanti ngomongnya ngaco, sebenarnya di bawah pengaruh obat. Gitu. Itu yang pertama. Karena itu juga gue sekarang setiap bicara itu kayak bikin paper gitu ya, kayak bikin catatan, karena kalau ngomong kelamaan giginya mulai ngilu, mulai sakit, karena itu berusaha nulis. Tadi juga datang lebih awal supaya dibikinin PowerPoint ya. Udah katanya Rocky Gerung, orang yang ngomong pakai PowerPoint gak ada powernya, gak ada poinnya. Tapi sebenarnya yang gue kenapa memilih Pram dan Jakarta itu karena gue baca bukan proposal yang dikirim sama Adin. Gue baca justru kutipan dan poster yang memuat kutipan dari Jane Jacob ini. Karena menurut gue ini menarik kenapa Peka Kota itu ngambil kutipan ini, kutipan Jane Jacob ini. Ya jelas lah kalau dalam studi perkotaan dia sekarang salah satu dewa baru ya. Ya setelah Louis Mumford itu pasti Jane Jacob ini dewa baru. Nah jadi kutipan ini ngedorong gue sebenarnya gimana cara memahami kutipan ini dengan menyambungkannya ke 100 tahun Pram gitu ya. Dan gue rasa nggak ada orang yang atau sastrawan yang paling serius menggeluti kota selain Pram. Pram mungkin orang yang paling memahami kota dalam artian karena itu berkait dengan gagasan dia tentang Indonesia modern. Gitu. Jadi Indonesia buat Pram itu sebenarnya produk dari nasionalisme. Nasionalisme itu produk dari kosmopolitanisme, dari metropolitanisme. Ya, jadi ini yang pertama maksud gue harus dipahami ketika kita membaca Pram atau mau memahami Pram. Jadi jarang sekali sebenarnya kita punya sastrawan yang bergelut dengan kota. Coba sebut dan cari
Siapa sastrawan yang bergelut dengan kota? Kota-kota asing ada, gue sendiri riset tentang Sitor Situmorang. Paris itulah desanya dia. Umar Khayyam ya kotanya ya Jogja gitu loh. Ya kan? Ya tidak ada yang studi tentang kota bukan sebagai urban ya. Dengan persoalannya antara modernitas dengan tradisi. Tapi kota sebagai sebuah konsep metropolitanisme itu nggak ada selain Pram. Jadi yang sangat penting adalah juga di dalam perayaan 100 tahun Pram itu nggak ada yang bicara itu. Nggak ada yang menempatkan Pram dalam gagasan metropolitanisme itu. Suaranya langsung berubah ya. Kayak konser rock. Oke, bisa slide pertama ya. Oke, kita tahu Pram lahir tahun 25. Iya ya. Dan waktu Pram lahir itu Batavia, Betawi atau sebutlah Jakarta, itu sudah menjadi metropolis. Itu sebuah kota raya ya yang mencolok karena dia mendominasi wilayah sekitarnya termasuk kota-kota yang lain. Nah, buat Pram, Batavia itu Jakarta bukan sekedar pusat dari Pax Nirlandika. Pax Nirlandika itu kesatuan wilayah yang kemudian di dalam proklamasi disebut sebagai wilayah Indonesia. Secara geografis ya, itu wilayah Indonesia. Tapi buat Pram itu Batavia atau Jakarta itu metropolis yang setara dengan induk gitu ya, yang mengonsentrasikan hal-hal yang terbaik dan terburuk dari para inovator serta kekuasaan. Jadi disitulah terjadi Jakarta sebagai atau Batavia sebagai poros dinamisme sosial, ekonomi, teknologi, juga pusat inovasi politik serta budaya. Sekaligus titik hubung ya, jejaring global dari semua jenis dan jenis etnis dan bangsa. Nah, terutama yang terakhir ini ya, jejaring global dari semua jenis etnis dan bangsa, mereka berasal dari dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda tapi berkumpul disatukan oleh satu ambisi bersama, gagasan bersama, cita-cita bersama, menciptakan sorga di bumi. Kira-kira begitulah. Jadi gimana membangun gagasan kita bersama, ruang yang bisa menjadi surga buat kita bersama. Nah ini Jane Jacobs benar sebenarnya, gagasannya Pram ini. Kenapa gue bisa ngomong kayak begini? Karena gue membaca tetralogi Buru. Kalau kalian baca tetralogi Buru, dengan cepat kalian akan bisa mengakses bahwa Pram menjadikan metropolis Jakarta itu sebagai pusat atau Batavia itu sebagai pusat. Adegan pertama misalnya, ketika Mingke tiba di Jakarta, itu jelas sekali menggambarkan metropolitanisme itu ya. Nah itu, di dalam bumi manusia itu juga, di dalam tetralogi Buru itu kita bisa belajar tentang unsur besar dari metropolitanisme adalah modernitas dan urbanitas. Ini dua unsur yang sangat penting ya. Ini di dalam metropolis, orang sebenarnya mengalami modernitas dan urbanitas. Sebuah metropolis itu tempat terjadinya modernisasi yang relatif paling intensif. Ada modernisasi di tempat lain, tapi yang paling intensif, ya, yang paling gencar itu terjadi di metropolis. Sebab itu metropolis itu kondisi objektif yang merupakan produk dari modernisasi. Modernisasi itu sebenarnya suatu perluasan akal atau reason gitu, ya. Dalam kehidupan, perayaan sains atau ilmu pengetahuan. Itu. Kemudian ekspansi dan transformasi modal, perubahan demografis, sampai kemudian gagasan tentang nation atau imajinasi tentang sebuah nation begitu ya. Dan gelombang urbanisasi. Nah, di dalamnya nih, di dalam metropolis sebagai kondisi objektif itu
itu saban hari orang mengalami modernitas. Modernitas ini yang membentuk modernisme, dia semacam, kita bisa sebut modernitas ini respon kultural orang terhadap pengalaman modernisasi itu. Pengalaman gimana dia melihat suatu perluasan akal atau reason terlibat, kemudian sains, ekspansi, transformasi modal, perubahan demografis dan gagasan politik tentang pembentukan nation gitu dan gelombang urbanisasi. Ini agak konsep ya, modernitas tuh dasarnya sebenarnya ada dua. Ada dua ya. Nah, Pram memasukkan ini semua di dalam tetralogi Buru. Ya, satu yang bersifat programatik dan satu yang bersifat transitoris gitu. Pada yang programatik tuh gagasan dominannya adalah emansipasi. Ya. Dan kemajuan. Karena itu kalau kita baca historiografi awal munculnya nasionalisme itu inti dasar dari awal abad ke-20 di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Batavia atau di Betawi, dan itu digambarkan oleh tokoh Mingke, itu adalah konsep muda, maju, dan sadar. Kata kemajuan itu menjadi kata yang sering banyak digunakan begitu loh. Nah, kemajuan ini bagian dari emansipasi gitu. Nah, itu dengan mudah kan kita lihat di dalam bumi manusia, di dalam tetralogi Buru. Lalu gagasan yang kedua yang sangat kelihatan juga tuh transitoris. Ini menekankan pada transformasi, bahwa kota itu identik dengan transformasi atau perubahan yang terus-menerus atau keniscayaan, perubahan yang pasti terjadi. Sebuah metropolitan itu tanpa punya kemampuan untuk bertransformasi secara terus-menerus dan menganggap perubahan itu bukan sesuatu keniscayaan, itu bukan metropolis gitu. Nah, di tanah jajahan seperti Batavia di awal abad ke-20 itu sebenarnya modernisme itu muncul bersama politik etis. Etisme politik. Awalnya ini sebenarnya tuntutan kaum liberal setelah menang politik terhadap kaum konservatif. Tetapi maupun yang konservatif maupun yang liberal sebenarnya tujuannya satu. Satu, menegakkan superioritas ras. Bahwa orang kulit putih itu jauh lebih tinggi derajatnya. Ya, mau kaum konservatif maupun kaum liberal itu berpikirnya sama. Mereka berpikir sebagai nggak mungkin pribumi itu bisa membangun peradaban, minta merdeka. Kalau mereka minta merdeka, menuntut kebebasan, nggak mungkin mereka mampu membangun peradaban. Yang mereka dapat hanya penghancuran, kehancuran, kerusakan kayak gitu ya. Ini dua hal yang sama. Mereka mau menciptakan si hitam kayak gue gitu ya, hatinya kulit putih gitu. Politik etis ini. Tetapi bagaimana caranya dia sebenarnya si hitam berhati kulit putih yang hanya berguna untuk menjadi skrup dari kapitalisme. Skrup dari modal. Yang sama juga yang diinvestasikan kaum konservatif maupun kaum liberal. Cuma persoalannya politik etis ini memproduksi barang cacat. Dalam historiografi kolonial dianggap barang cacat. Itulah yang dilambangkan oleh Mingke di dalam tetralogi Buru itu. Mingke adalah produk cacat. Dia si hitam berhati kulit putih. Tapi kemudian bertemu dengan aneka macam etnik, bangsa, bahasa, ya bayangin itu. Sains, ilmu pengetahuan yang dilambangkan oleh sepeda misalnya, kereta angin begitu ya, mobil begitu ya, lampu, gas. Itu digambarkan semua oleh Pram. Akhirnya dia itu malah menjadi bagian dari terciptanya warga kota.
ya, warga kota yang against atau melawan atau kritis terhadap para elit kekuasaan kolonial yang seolah-olah mau melindungi anak negeri jajahan dari modernisme kultural, ya, mengalami modernitas itu ya. Jadi modernisme yang dipunyai oleh orang seperti Mingke dari sebuah kota yang namanya Batavia itu modernisme yang keliru. Modernisme yang benar adalah modernisme yang dikonstruksi oleh dunia kolonial seperti bayangan para etise politik. Ya. Para tuan-tuan putih yang satu jelas superioritas ras, yang kedua ya lu hanya skrup buat sistem kapitalisme atau sistem eksploitasi dari dunia kolonial. Nah, ini menurut gue Pram itu melalui novelnya jadi menggambarkan kepada kita bagaimana di awal abad ke-20 itu ada tarik menarik antara gagasan kota dunia kolonial dengan para elitnya dengan gagasan kota citoyen istilah dalam bahasa Prancisnya itu. Warga kota yang baru, ya. Yang menginginkan kota itu adalah gagasan metropolitanisme yang identik dengan modernitas dan urbanitas. Nah, jadi di situ kita lihat dengan jelas proyeksi bagaimana Mingke mewakili dari semangat kota yang azali atau metropolitanisme yang azali, yang sejati begitu ya. Berhadapan dengan metropolitanisme gadungan dunia kolonial. Jadi berhadap-hadapan. Ya buat saya ini sangat kota sekali gitu. Sangat bukannya kelas gitu ya, bukan sekedar kelas, bukan sekedar Marxis, tapi teori kota yang berkembang hari ini juga sangat Marxis ya, tapi pernah mendahului sebelum orang kayak siapa yang geografer itu yang terkenal sangat Marxis ngebahas tentang ruang begitu sebagai seorang geografer itu. Nah, buat gue yang menarik, Pram ini ternyata nggak cukup puas hanya melihat bagaimana tarik menarik antara konsep dunia metropolis kolonial dengan metropolis yang azali, metropolis yang sejati yang dibayangin mengandung modernitas, urbanitas itu bukan sekedar migrasi orang dan modal. Dunia kolonial itu kan menganggap kota itu hanya urbanitas, modal, dan orang. Itu loh. Jadi karena itu terjadi diskriminasi di mana-mana. Nggak bakal jadi kota bersama seperti dibilang oleh Jane Jacob itu. Nggak mungkin terjadi. Ya kan? Nah jadi kalau baca Pram kita bisa lihat bagaimana dunia geografi orang kulit putih, dunia geografi orang Cina atau bahasa kerennya itu 3 pembagian kelas di kota Batavia. European, Vreemde Oosterlingen, dan Inlander. Ya, Pram Mingke tuh ulang alik dan bisa kita lihat kontras yang sangat jelas antara metropolitanismenya dunia kolonial dan metropolitanisme warga yang baru ini. Yang enggak berbangsa, enggak beretnik, si Pram berbahasa Jawa diomelin sama siapa ya? Sama Zhang Zure ya. Kamu orang pribumi tapi berbahasa Belanda katanya gitu. Ya berbahasa Melayu dong. Nah, itu jelas gitu. Itu pengalaman saintifik segala macam itu penggambaran yang jelas. Nah, yang menarik adalah Pram nggak cukup puas gitu loh. Ngeliat ini sebenarnya gejala apa sih gitu. Nah, hari ini tuh ada historian yang sangat terkenal. Ya namanya Yuval Noah Harari. Ada yang pernah baca gak bukunya? Nah, teorinya tahu gak yang dikedepankan nama Yuval itu namanya apa? Ada yang tahu? Namanya deep history. Deep history itu adalah gimana memahami persoalan-persoalan hari ini dan menjawab persoalan masa depan dengan pulang ke rumah sejarah nggak cukup 200 tahun, 300 tahun ke belakang, tapi ratusan tahun lebih panjang lagi. Kalau perlu ribuan tahun lebih panjang lagi. Nah, Pram melakukan itu. Jadi Pram
ngelihat bersama, nah ini menariknya juga, bersama diluncurkannya tetralogi Buru, Pram itu meluncurkan arus balik. Ini kan berbarengan hampir ya. Maksudnya di tahun 80 kemudian ada perayaan 50 tahun Indonesia Merdeka. Jadi seperti berurutan gitu. Dalam periode 10 tahun itu Pram ngasih bom dalam tanda petik ya untuk kita berpikir tentang gagasan metropolitanisme sebagai induk dari nasionalisme yang melahirkan Indonesia dan gagasan-gagasan menciptakan ruang hidup bersama ya untuk bayangan Firdaus yang kita mau bikin di dunia begitu ya, yang namanya apa sih istilah band itu, imagine community begitu ya, itu kan Firdaus yang dibayangkan gitu ya. Itu gimana sih? Nah, Pram bilang ternyata peristiwa ini nggak hanya terjadi di masa kolonial. Ini terjadi di abad ke-14 gitu. Ketika kolonialisme itu mulai masuk begitu, itu sudah terjadi gitu. Nah, buat saya ini menarik karena jalannya Pram itu berbarengan dengan perkembangan studi di Asia Tenggara mencari awal asal usul modernitas. Dan ada historian yang namanya Anthony Reid yang menulis di The Age of Commerce ya. Kurun Niaga. Dan dia menunjuk Kurun Niaga itu abad 14 sampai ke 16 itulah awal dari modernitas di Asia Tenggara. Yang sebenarnya dia mau ngomong awal modernitas di Nusantara begitu. Karena porosnya adalah kawasan Nusantara, terutama ini muncul karena gairah metropolitanisme di dalam kota-kota bandar di kawasan Nusantara yang luas. Ya, setelah menaklukkan Batavia, apa yang pertama ditaklukkan oleh VOC di abad ke-17? Makassar. Setelah ditaklukkan VOC, itu Makassar jadi bandar besar ya, metropolitan baru gitu. Nah, Pram itu ngasih lihat awal munculnya gagasan metropolitanisme di abad ke-15, 16 dan 17 melalui arus. Kalau kita baca, kita akan lihat bagaimana Pram mengevaluasi sejarah, arusnya berbalik, modernitas itu dibunuh kan oleh modernitas baru. Metropolitanisme Islam dalam tanda petik yang dibilang stimulus Islam, stimulus Cina oleh Dennis Lombard itu yang mengembangkan kota-kota bandar di Indonesia itu dibunuhkan, digantikan oleh bentuk kapitalisme gildannya. Betul-betul istilah Soekarno dalam Indonesia membuat itu kapitalisme tua, kapitalisme yang nggak pakai akal gitu, yang ada kerakusan aja gitu. Itu dibunuh semua. Ya. Nah. Ini menurut saya yang paling menarik itu Pram menggambarkan tentang dua unsur yang saya katakan sebagai unsur utama dari metropolitanisme, yaitu modernitas dan urbanitas. Jadi orang datang itu, urbanitas itu bukan sekedar migrasi orang dan lalu lalang modal. Tapi urbanisme itu adalah bagaimana orang belajar mengkota, menjadi manusia kota. Menjadi citoyen itu. Menjadi manusia yang mandiri, karena itu di abad ke-17 kita akan ketemu di Makassar ada orang Makassar di sini. Ada yang pernah nama Karaeng Patingaloang? Perdana Menteri Kerajaan Makassar yang menguasai 8 bahasa. Yang hidupnya terkoneksi dengan Renaissance di Eropa. Orang pertama yang memesan peta bumi global pertama oleh Mercator. Sehingga di sudut barat itu ada nama Mercator di globenya, di sudut timur itu ada Karaeng Patingaloang. Itu kita bisa bayangkan di abad itu yang dijelaskan oleh Pram. Ada orang yang jauh lebih besar lagi, dan itu bukan seorang diri, tapi keluarga Matoaya, keluarga intelektual. Dan itu juga bisa dibaca, ya ini kelirunya historiografi kita di Jawa, di kerajaan pedalaman. Orang seperti Sultan Agung itu hanya digambarkan sebagai seorang ekspansionis, tapi lupa digambarkan bahwa dia orang yang menyusun banyak sekali sistem kebudayaan
Gitu. Yang rumit dari penanggalan sampai bentuk ruang kota ya Jawa gitu. Nah, ini menurut saya dunia yang hilang atau dunia yang kalah. Gagasan tentang berkota yang kalah, ya. Gagasan metropolitanisme yang kalah, dan buat Pram itu kekalahan berkali-kali. Nah, ini yang paling menarik. Pram, saya bilang, kenapa Pram konsen pada kota? Karena dia merasa sebagai orang Jawa itu bagian dari destruksi terhadap gagasan metropolitanisme. Jawa bersama dunia kolonial itu bersekutu menciptakan feodalisme baru. Itu yang membuat Pram marah, dan dia meninggalkan Jawa dan berharap pada gagasan baru yang namanya Indonesia. Gagasan baru orang-orang kota. Itu yang saya bilang tadi, nasionalisme itu muncul di kota, nggak muncul di desa ya. Dia muncul di kota-kota besar. Bagian dari berkembangnya modernitas dan urbanitas itu. Tapi bertempur dalam dua arus. Terus arus mana yang akan kalah, arus mana yang akan menang dalam kontestasi ini. Dan dalam pikiran Pram, ketika dia lahir ada arus baru. Di awal abad ke-20. Arus nasionalisme yang sebenarnya akarnya adalah metropolitanisme. Karena itu dia pergi dari dunia Jawa, pergi dari Blora, meninggalkan Blora di awal tahun 40-an. Ya. Di masa peralihan kekuasaan kolonial, ya, dengan harapan dia menjadi bagian dari metropolitanisme yang baru. Buat dia, bagaimana cara memelihara ingatan terhadap konsep metropolitanisme ini? Ya, begitu merdeka dia bayangkan konsep gagasan metropolitanisme ini yang dibangun oleh orang-orang urban dan modern, orang-orang yang mengalami modernitas setiap hari, menjadi bagian dari urbanitas, orang seperti Soekarno, orang seperti Hatta, orang seperti Dewantoro, ya. Tapi ternyata setelah merdeka itu berbeda sekali, kejadiannya tidak seperti yang dibayangkan Pram. Dia terlibat dalam revolusi. Cerita-cerita terbaik Pram kayak perburuan di tepi Kali Bekasi. Itu semua tentang kota yang mengalami perluasan demografi. Perluasan geografi. Kota Batavia itu menjadi bagian yang kemudian kita kenal sebagai Jabodetabek. Bopunjur sebelum itu. Tapi itu sebagai geografi budaya metropolitanisme ya. Kaum Republikan. Yang disebut kaum Republikan. Pram ikut terlibat. Ada Hairil Anwar. Dia bertemu di sana. Bosnya sama-sama Mupreni Mukmin. Akhirnya apa? Yang dia dapat, dia di penjara. Sepulang dari penjara dia bergabung dengan kaum metropolis baru yang namanya Hairil di bawah nama merek generasi gelanggang. Yang kemudian ada yang pernah dengar ya generasi gelanggang. Mencetuskan surat kepercayaan gelanggang. Itu ahli waris kebudayaan dunia. Tapi Pram, orang yang tidak punya ambisi untuk menjadi ahli waris kebudayaan, dia berkutat dengan kalau mau jadi ahli waris kebudayaan dunia, lu harus sukses sebagai orang yang membangun metropolis. Gagasan modernitas dan urbanitas yang dibangun oleh para pendiri bangsa nasionalisme awal di tahun 20 awal abad 20. Ya. Tapi yang Pram dapati, dia berkutat mencari itu, dia menulis dari tahun 48 sampai tahun 52 dan kemudian dikumpulkan dalam cerita dari Jakarta. Ada yang pernah baca kan? Itu cerita yang menggambarkan bahwa gagasan metropolis itu bahkan setelah Indonesia merdeka belum balita sudah gagal. Misalnya cerita tentang kaum Indo yang dia bayangkan kayak Dekker yang jadi ternyata berbeda sekali. Yang terjadi seperti dua orang Indo yang jadi babu dan jongos. Sobi dan siapa namanya gue lupa tuh. Cek perempuan itu. Sobi dan lupa namanya siapa itu ya. Kemudian bukan hanya orang Indo yang miskin ya.
Tapi juga Dr. Suharto yang kaya yang tinggal di Menteng juga sama. Menjadi bagian yang membangun dunia feodal yang baru. Seperti yang bertolak belakang dengan gagasan metropolitanisme itu. Nah, jadi yang terjadi itu kita bukan hanya melihat gagalnya metropolitanisme, tapi juga kita mulai melihat bagaimana stereotip kolonial tentang urbanisme itu hidup lagi. Atau sebagai kebudayaan dia melanjut. Kolonialismenya orang kulit putihnya pergi, tapi sebagai kebudayaan itu tetap bertahan itu. Cara berpikir dan memahami urbanitas itu sama antara dunia kolonial dengan pasca kolonial. Yaitu dipahami hanya sebatas pertumbuhan penduduk karena migrasi dan lalu lalangnya modal. Nah ini sekali lagi dengan jelas digambarkan Pram di cerita dari Jakarta. Nah di cerita dari Jakarta ini dia juga menggugat istilah orang kota. Nah istilah orang kota ini sebenarnya disebabkan oleh pengertian urbanisasi yang sesat dan mengaburkan gagasan aslinya. Orang kota itu orang yang mandiri, yang mau melihat terobosan akal dan sains gitu ya, yang ingin melakukan pembebasan, liberation gitu, dan pengadaban. Nah yang dilihat itu semua bertolak belakang di dalam cerita dari Jakarta. Dan Jakarta itu menjadi poros dari semua yang sifatnya anti membunuh orang yang mencari kemandirian, menolak orang yang mencari terobosan akal, sains, mencari pembebasan untuk melakukan pengadaban publik. Itu semua terjadi di Jakarta sebagai sebuah penolakan gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngomong ke bagian next itu ya. Nah ini. Seperti saya bilang tadi sebenarnya Pram ini sosok yang jarang ya di Indonesia sebagai sastrawan. Bahkan saya hampir nggak dengar orang yang membahas gagasan Pram dan menggandengkannya dengan gagasan metropolitanisme gitu. Sebagai induk dari nasionalisme. Dan seluruh pola pengarangan Pram itu berporos pada nasionalisme Indonesia. Kalau kita mau belajar tentang apa itu arti kebangkitan nasional, sebagai awal dari munculnya nasionalisme yang digambarkan dalam tetralogi Buru itu, kita hanya ngebahasnya sebagai konteks politik munculnya nasionalisme. Tidak melihat konteks politik gagasan nasionalisme itu sebagai anak kandung dari metropolitanisme itu. Bagaimana dia menghayati urbanisme itu, urbanitas itu bukan hanya sekedar modal, lalu lalang modal, migrasi orang. Tapi gimana dia melihat para urban ini sebagai pencari kemandirian, pencari kebebasan, orang yang ingin merayakan sains, orang yang ingin membangun keadaban gitu. Itu enggak ada. Padahal itu yang digambarkan seluruhnya dengan sosok-sosok yang dimunculkan dalam tetralogi Buru. Ya. Dan ketika Pram meluncurkan ini di zaman Orde Baru, kita bayangkan kota Jakarta yang berakar pada Batavia, berakar pada kota yang kalah yang namanya Jayakarta yang dibahas dalam Arus Balik. Itu mengalami involusi sejarah. Dia maju tapi tidak berkualitas sebagai kota. Dia nggak pernah jadi metropolitan. Karena dia nggak punya metropolitanisme. Dia terjebak pada gagasan urbanitas itu sebagai gagasan dunia kolonial yang hanya sebatas ruang modal dan ruang tumplaknya orang. Di situ kota menjadi diskriminatif, nggak jadi seperti yang dibilang Jane Jacob. Karena itu ada penggusuran, ada stigmatisasi seperti stigmatisasi masa kolonial Nyai Dasima yang pada pernah baca Nyai Dasima? Kalian belajar kota harus kalian baca Nyai Dasima itu. Itu cerita yang sangat menarik ya dan menjadi inspirasi Pram juga. Yang menggambarkan
bagaimana seorang nyai pribumi dari Kuripan, dari kampung di pinggiran kota Batavia, di London, itu dibawa oleh Tuan Putih ke tengah kota Jakarta, ke tengah metropolitan Batavia. Tapi kemudian dia nggak happy, dia nggak seneng, dan dia pindah ke kampung Kuitang. Akhirnya apa? Dia dibunuh. Karena dia menolak menolak metropolitanismenya kolonial gitulah kira-kira. Ya, jadi dia dibunuh. Nah, itu buat saya tuh cerita yang sangat penting. Nah, sedikitnya orang yang mencoba memahami Pram dalam konteks metropolitanisme, atau bahkan kalau kita lihat karya sastra yang dikaji untuk menjadi bahan untuk memahami tentang kota, tentang metropolitanisme sebagai gagasan menciptakan kota bersama yang kita bangun untuk bersama, itu yang sebelah Jane Jacob itu juga sangat kurang. Jadi saya pikir sebenarnya kita kena penyakit yang parah tentang gagasan berkota. Karena kita sebenarnya nggak punya imaji tentang kota. Itu yang paling mengerikan. Seniman, sastrawan. Jadi ulang-alik di masalah-masalah yang sifatnya menurut saya terjebak pada gagasan urbanitas kolonial. Nah itu sumbangan Pram kalau kita mau merayakan 100 tahun Pram yang sangat penting menurut saya. Bagaimana mengingat gagasan-gagasan ideal humanisme, kota yang humanis, kota yang dibayangkan sebagai kota ideal itu tidak pernah terjadi karena sesungguhnya kita nggak pernah belajar, dan karena itu kita terantuk berkali-kali pada persoalan yang sama, kegagalan berkota. Ini problem terbesar di Indonesia hari ini kan, kegagalan berkota, nggak ngerti menjadi orang kota begitu ya. Jadi urbanitas itu didefinisikan muter di situ-situ aja, itu seperti apa saya pakai istilahnya GERD itu involusi ya, maju tapi tidak berkualitas. Nah pertanyaannya dalam situasi kayak begini apa yang mesti dilakukan? Nah ini pelajaran terpenting dari Pram, karena dia berasal dari Blora kawasan orang Samin. Samin ini pembangkang, ya kan? Pemberontak. Kalau kita cari padanan anarkisme, ya, dari pengertian Proudhon maupun Bakunin, saya pikir mungkin itu ada di unsur Samin. Dan buat saya, akhirnya Pram adalah orang Samin. Dari seluruh yang saya jelaskan ini, karyanya itu bertumpu pada anarkisme. Lu nggak bisa bangun sesuatu yang baru kalau lu nggak hancurkan dulu. Itu anarkismenya Pram. Itu yang diperlihatkan dalam tetralogi. Itu yang diperlihatkan dalam arus balik. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Tapi harus dicoba, yang jelas kita harus menghancurkan sebelum membuat, bagaimana bikin kota yang sehat, kota yang baik kalau dasarnya itu busuk semua. Ini bukan hanya persoalan tata ruang kan, tapi mentalitas berkota itu. Jadi pelajaran terpenting dari Pram akhirnya dia belajar tentang bahwa urbanitas itu, bahwa modernitas itu bukan persoalan kota dan desa. Desa bisa saja punya modernitas. Karena dia punya pikiran-pikiran yang sebenarnya setara dengan dan masuk dalam kategori metropolitanisme gitu. Ya, nah, dan gagasan Pram ini sebenarnya bukan gagasan yang, Saminisme ini bukan gagasan yang baru. Ada tokohnya seperti Samin Surosentiko, ya kan, membangkang, dibuang. Tapi juga di tokoh-tokoh nasional kita itu anarkisme menjadi penting. Kita ingat dunia kolonial itu salah satu sistem menciptakan orang-orang kota yang
hanya dicetak menjadi dalam konteks cetakan urbanitas, persepsi, definisi dunia kolonial, yang hanya akan menjadi skrup dari kapitalisme, itu kan sekolah-sekolah Belanda ya, sekolah-sekolah Eropa. Orang kayak Dewantoro itu membuat sekolah sendiri. Itu anarki sebenarnya menurut saya. Kita hancurkan dulu sekolah kolonial, baru kita bikin sekolah yang baru gitu katanya. Kalau kita nggak hancurkan ya kita nggak bisa. Gitu. Tapi sekolah itu dalam perjalanan sejarahnya hancur. Bersama peristiwa 65 hancur. Ya. Atau orang kayak Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lebih gila lagi. Soekarno, Hatta. Lu bisa mengimajinasikan bayangan tentang suatu bangsa yang baru. Tapi sebuah negara, nation state yang baru. Tapi gimana kalau nation state atau negara yang kalian bangun itu nyusahin masyarakat, rakyat. Itu gimana caranya? Lalu si Soekarno sama Hatta tanya, lalu apa yang akan kau buat? Ya saya akan buat dan taruh energi saya serta pikiran saya. Agar rakyat kalau negara nyusahin dia bisa lawan. Dia bisa koreksi. Dia bisa benerin, kalau perlu dia bisa hancurin. Karena itu Dr. Sutomo membuat bank perkreditan rakyat, asuransi. Jadi rakyat bisa menolong dirinya sendiri. Kalau negara tiba-tiba jadi hama. Negara tampil menjadi anti dari gagasan-gagasan metropolitanisme gitu. Ya, orang kayak Hatta juga sama kan dengan koperasi. Ya sesungguhnya ini yang namanya VOC, negara suatu perusahaan maupun perusahaan yang punya hak untuk melakukan kolonisasi begitu ya. Itu sama dengan negara Hindia Belanda. Itu sebenarnya sebuah organ kapitalisme begitu. Nah, lawan dari kapitalisme itu apa? Ya koperasi. Itu anarki buat saya. Jadi ada unsur anarki di dalam pemikiran pembentukan nation ini. Jadi jangan pernah berpikir anarki itu sesuatu yang chaos, sesuatu yang jahat, sesuatu yang anti hukum, sesuatu yang nggak kenal aturan. Enggak, anarkisme itu gagasan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, ideal, kesukarelawanan gitu. Jadi itu yang saya lihat pelajaran terpenting dari Pram. Dan Pram pindah dari Blora membawa Saminisme itu ke kota, ke Jakarta. Dan itu pelajaran buat saya yang terpenting ketika Pram nyamperin matahari metropolitanisme itu. Dan terus menghidupkan matahari metropolitanisme itu sebagai induk semang dari nasionalisme Indonesia. Lo nggak akan ngerti apa itu Indonesia, apa itu nasionalisme Indonesia, bagaimana menjadi orang Indonesia, bagaimana menjadi orang Indonesia sebagai seorang metropolis sejati, seorang urbanis sejati, seorang modernis yang mengalami modernitas secara kafah begitu. Itu nggak mungkin kalau lo nggak memahami tentang bahwa sejarah nasionalisme itu induk semangnya adalah metropolitanisme itu. Dan semua problem di Indonesia hari ini buat saya adalah ketika kota itu bukan menjadi metropolis, tapi menjadi miseropolis. Dari kata miserable, biang masalah. Kalau Mumford bilangnya lebih kejam lagi, menjadi nekropolis ya, kota yang mematikan gitu. Jadi kayak semacam ular yang busuk ya. Kita bayangkan Indonesia ini dengan kota-kotanya menjadi kebun bunga, tapi kemudian jadi sarang ular begitu. Tuh gimana caranya itu? Nah kira-kira omongan ngaconya di bawah pengaruh obat kayak gitu. Terima kasih. Cek. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sangat menarik, ada beberapa hal yang kemudian saya garis bawahi, terutama bagaimana Pram berusaha membentuk gagasan nasionalisme Indonesia melalui metropolitanisme Batavia yang dia alami gitu. Tapi aku pengen ngerti lebih jauh sebenarnya bagaimana metropolitanisme
di Batavia itu yang kemudian diserap Pram itu menjadi gagasan nasionalisme Indonesia yang tentunya Pram bayangkan gitu. Itu tuh seperti apa ya, karena seperti tadi yang Mas Rizal ceritakan gitu bahwa metropolitanisme gitu yang diantaranya juga modernisme dan urbanisme itu enggak hanya perputaran modal dan uang tapi juga tentunya nilai-nilai, karena nilai-nilai seperti apa dalam metropolitanisme itu yang kemudian diimani oleh Pram dan kemudian itu menjadi gagasan nasionalisme yang dia coba bayangkan gitu. Iya, ini kita balik ke Tirto ya. Tirto Adisuryo itu pernah sekolah sebentar di Stovia. Tirto Adisuryo ini kemudian menjadi inspirasi untuk novelnya Pram yang sangat terkenal kan. Nah, sebagai pelajar Stovia itu kurikulumnya itu diubah oleh peraih Nobel. Pernah dengar gak namanya Christian Eigman? Dia ketemu vitamin. Dia itu direktur Eigman Institute sekaligus diangkat sebagai direktur Stovia. Eigman di dalam institusi yang namanya sains seperti Eigman Institute itu tidak ada diskriminasi. Orang ditentukan bukan pada pakaiannya, bukan pada keturunannya. Makanya Kartini bilang, dan itu menjadi trennya buat orang-orang terpelajar saat itu. Kebangsawanan itu bukan asal. Kebangsawanan itu pikiran. Tuh. So jadi pikiran ini itu produk, reason itu yang tadi saya bilang bahwa metropolitan itu suatu yang identik dengan modernitas dan urbanitas. Yang poin pertamanya itu ada suatu perluasan akal. Jadi kita akan ketemu betapa banyak institusi-institusi sains sebenarnya di Batavia. Ya. Dan Stovia itu yang menjadi pusat dari cerita Pram ini yang dimanifestasikan dalam bentuk Tirto Adisuryo itu walaupun sekolah sebentar. Itu bagian atau terkoneksi dengan perluasan akal yang mendatangkan para saintis ke Hindia Belanda. Nah, para saintis ini dunia yang dia memang diperintahkan oleh dunia negeri induk ya, untuk membangun struktur yang menciptakan si hitam berhati kulit putih, tapi sebatas sebagai skrup dari modal, investasi modal. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu ketika Dr. Eigman itu mengupgrade pelajaran ketika dia diterima menjadi direktur dan mereka bisa bergaul rapat dengan para saintis ini. Bayangin coba. Jadi secara tidak langsung mereka hidup dalam suasana demokratis itu. Tidak ada, kalau gue keluar, gue masuk ke tram, itu ada perboden for inlander and honden, dilarang masuk untuk pribumi dan anjing. Masuk swembad kolam renang, perboden for inlander and honden. Tapi di dunia saintifik seperti Eigman Institute itu nggak ada. Nah, inilah yang kita diminta lihat oleh Pram di dalam novel tetralogi itu. Dia menyebut bangsa yang tidak menghargai ilmu pengetahuan akan menjadi debu di masa depan. Itu ada di dalam, gue lupa, di dalam Jejak Langka atau di dalam Rumah Kaca. Jadi kolonialisme itu proses pembodohan dan itu udah terkenal, pribumi malas, pribumi bodoh begitu ya. Karena itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ketika pemerintah dibentuk pertama itu mereka bawa beban kolonial dan mereka tahu banget bahwa dunia kolonial ini sebuah mesin pembodohan. Tapi ada orang-orang figur ya, bukan negara ya, kayak Eigman, kayak Dekker, yang orang-orang Eropa gitu yang juga bergerak di luar sistem. Karena mereka bagian dari metropolitanisme itu. Dia ada di mana-mana metropolitanisme itu. Dia ada di mana? Ya dia di situ gitu, hidup gitu. Nah, jadi ada gairah besar tentang sains ini di awal abad ke-20 dengan institusi-institusinya itu. Dan itu mempengaruhi
munculnya elit modern Indonesia. Jadi jembatan antara para saintis dengan sekolah-sekolah pribumi seperti Stovia, itu ada jembatannya. Dan itu mempengaruhi. Itu membangun scientific temper. Makanya Tan Malaka, kalau kita baca Madilog, itu ada bagian yang sangat terkenal, yang bilang logika mistika. Bagaimana lu bisa jadi bangsa yang besar, negara yang hebat, bahkan kalau punya Einstein, lu punya Newton, itu nggak bakal kalau di kepala lu masih ada logika mistika. Itu jejak yang paling gampang. Atau dia ngomong, selama ada toko buku, peradaban akan tetap bisa dibangun kembali. Itu menjelaskan bahwa nasionalisme kita itu unsur sainsnya sangat penting, dan sains itu bagian dari perluasan akal, dan perluasan akal itu unsur pokok dari metropolitanisme. Nah, kota-kota di Eropa juga itu kan bangkit pertama karena Renaissance. Renaissance itu aktivitas apa? Jadi ada studi baru, ya udah lama juga lah, sekitar 20 tahun gitu. Namanya sejarahnya ada 2, tapi yang saya ingat satu namanya Fevre, orang Prancis. Dia disuruh cari sebenarnya asal usul dari munculnya Renaissance di kota-kota Eropa yang modern di awal abad 16, 17, 15 gitu ya. Ternyata menarik sekali. Jawabannya bukan karena banyak orang kaya yang jadi mecenas. Tahu mecenas itu orang yang memberikan uang untuk modal seniman bekerja kayak Da Vinci atau siapa yang lukis di gereja Sistine itu, Michelangelo gitu. Bukan katanya. Yang membuat Renaissance muncul itu tentara katanya. Kok tentara? Karena begitu kita masuk rumah-rumah tentara di abad ke-16, ke-17, ke-15, ada perpustakaan kecil katanya yang isinya buku-buku. Jadi kita bisa bayangkan di tengah kota yang masyarakatnya itu hanya kenal kekerasan dan senjata, itu tiba-tiba melihara buku. Coba gimana? Gimana kelas yang lain? Jadi perluasan akal itu menjadi penting. Nah, di sini kita bisa lihat di novel tetralogi, hubungan Pram dengan intelektual-intelektual, dengan saintis gitu. Itu penggambaran tentang kota yang ada modernitas dalam bentuk bukan hanya teknologi gitu. Kota Batavia sebagai ibu kota dari kemaharajaan jajahan itu memang kota yang sangat modern gitu. Nah, kemodernan itu buat Pram yang menyilaukan bukan hanya lampu gas, listrik, mobil, hingar-bingarnya mobil, kereta setan, ya itu, tapi juga hingar-bingarnya sains itu. Itu yang menurut saya kelihatan kalau kita baca tetralogi. Atau kita bisa lihat juga pada bagaimana di arus balik begitu ya, siapa penceritanya itu namanya itu, yang bilang zaman berganti begitu ya. Dia menceritakan itu juga soal teknologi ya, bagaimana bukan kita tidak punya masyarakat sains di periode itu. Jadi diceritakan kita bisa Majapahit bisa mengadopsi senjata-senjata yang berasal dari dunia dan peradaban Cina. Ya, artinya kita cukup modern ya, tapi kita punya kegagalan karena ada unsur-unsur metropolitanisme yang tidak seimbang. Ya. Terus misalnya perluasan akal, agama yang kemudian menjadi sangat feodal begitu, itu menurut saya gambaran-gambaran yang Pram sendiri nggak puas hanya ngelihat pada awal abad ke-20 tapi lebih panjang lagi. Jadi dia mau ngomong ini bukan masalah beban kolonial aja, tapi beban yang jauh lebih panjang sehingga kita memahami gitu bahwa akhirnya ketika kita berkota itu tidak bisa menjadi seorang metropolis gitu ya, karena hidup di dalam kota yang miseropolis begitu ya. Akhirnya kita mengalami involusi, dan involusi ini karena beban sejarah yang berlapis-lapis. Lapisan prakolonial, lapisan kolonial, dan lapisan pasca kolonial. Ya, tadi aku sempat mention soal sempat ingat soal Mas Rizal ngomong soal bahwa
gagasan nasionalisme, metropolitanisme yang Pram coba dorong itu mengalami kegagalan gitu. Tentu peristiwa 1965 itu jadi satu momen di mana banyak sekali gagasan nasionalisme yang baru ditumbuhkan itu pupus gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya titik balik yang bisa dilihat gitu bahwa apa yang gagasan nasionalisme yang coba Pram dorong itu benar-benar berbalik gitu menjadi sesuatu yang lain gitu. Pram sendiri tidak, buat saya Pram sendiri itu di dalam banyak ceritanya itu selalu tokoh sentralnya pemuda. Jadi kalau kita misalnya kita baca Korupsi gitu ya, bukunya Pram di tahun 50-an gitu. Harapannya dia bukan pada institusi, tapi pada pemuda. Dan lebih radikal lagi, pemuda itu digambarkan yang menangkap bapaknya yang koruptor. Coba bayangin. Jadi yang menangkap dan mengantarkannya ke penjara, lalu salaman meninggalkan bapaknya di penjara, itu si pemuda. Lalu kita ngomongin tentang di tepi Kali Bekasi, sama pemuda namanya Farid. Ya. Si Farid ini bahkan ngomong sama bapaknya, kalau saya perlu membunuh bapak untuk revolusi, saya akan bunuh bapak. Jadi ya di bumi di tetralogi Buru juga tuh tokohnya pemuda. Kita bisa lihat di mana-mana karya Pram itu tokohnya pemuda. Itu kan membuat kita harus bertanya dengan kritis, kenapa Pram mengidolakan pemuda dan menganggap harapan itu pemuda. Karena metropolitanisme itu gagasannya itu buat Pram di dalam sejarah Indonesia itu dimulai oleh para pemuda di awal abad ke-20. Dan di masa setelah revolusi dan terutama setelah peristiwa 65 itu sebenarnya udah nggak ada lagi pemuda. Yang ada pemuda daripada Bapaisme. Umurnya muda, tampangnya muda, tapi perilakunya jompo. Perilakunya konservatif. Perilakunya anti semua yang sifatnya perluasan penggunaan akal. Tapi penggunaan jaringan, akses, kronisme begitu, kayak gitu-gitu. Ya. Dalam pikirannya dia style pakaiannya seperti pemuda-pemuda awal abad 20, dia dandy. Tapi di kepalanya tidak ada ideologi. Karena tidak pernah digunakan untuk memberi ruang buat perluasan akal. Nah, kalau baca studinya Bu Saya Siraisi tentang pasca 65 itu kurikulum yang diubah, yang terutama, maka kita bisa memahami kenapa hal yang terpenting pertama dilakukan oleh Orde Baru itu disamarkan oleh propaganda penumpasan terhadap komunis. Tapi sebenarnya pembunuhan terhadap pemuda sebagai motor sejarah. Sejak Orde Baru itu nggak ada lagi pemuda. Orang-orang metro yang digambarkan kayak Mingke gitu. Orang sosok metropolis begitu ya. Dan itu nggak pakai umur sebenarnya. Karena kita bisa melihat banyak tokoh di dalam tetralogi itu yang tua tapi dia muda begitu ya kan. Nah justru kita bisa melihat setelah peristiwa 65 itu bahaya terbesar buat Orde Baru itu bukan komunisme. Tapi pemudaisme ini. Ya kan? Sejak itu kata pemuda dipisahkan ada mahasiswa dan enggak ada lagi dipakai kata pemuda tapi mahasiswa. Itu kan elitis itu. Ya kan? Samarnya adalah pemuda rakyat yang ditumpas begitu. Tapi sebenarnya yang ditumpas bukannya pemuda rakyat, tapi ideologi pemuda. Itu yang dibilang oleh Ben. Ideologi pemuda itu akar dari nasionalisme Indonesia. Nilai cakra manggilingan yang terus hidup kata Pram. Selama lu punya akses terhadap masa lalu, terutama di awal abad 20. Munculnya gagasan metropolitanisme itu yang akarnya sebenarnya semuanya adalah pemuda. Jadi ikhtiar Pram yang berkali-kali sampai dia datang ke
deklarasi PRD itu kan menjelaskan. Oh, udah tua dia datang ke deklarasi PRD itu menjelaskan tentang institusi, bukan institusi tapi pemuda. Jadi dia nggak percaya institusi buat gue ya Pram, tapi dia percaya pemuda itu sebagai ruang gagasan dari yang setara dengan si Toyen itu ya, atau masyarakat kota gitu loh, yang mandiri, yang punya keadaban, yang memperjuangkan kebebasan begitu. Itu konsep pemuda yang kayak begitu yang dibayangkan oleh Pram. Jadi pemuda-pemuda yang kayak gini yang menurut Pram itu akan memproduksi anarkisme gitu. Ketika sistemnya semua itu membusuk, ya pemuda ini yang bisa melawan dan menghancurkan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Tapi sampai dia mati kan dia lihat pemuda itu menghancurkan, tapi hanya sesaat itu kayak apa ya? Kayak musim jagung gitu ya. Hanya 3 bulan kita bisa lihat comebacknya kekuatan yang anti dari gagasan metropolitanismenya si Pram gitu. Itu yang menurut saya dapat menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan. Nah, saya pikir hal yang menarik hari ini adalah bukannya tidak ada, tapi ada orang yang membuat gagasan-gagasan anarkis ya di bidang perumahan gitu ya, kayak Marco itu bikin percontohan tanahnya sendiri gitu, dia bikin flat itu sebagai. Jadi bukan tidak ada, tapi itu dilakukan dalam ruang-ruang yang kecil. Oke, mungkin aku lempar ke teman-teman, ada yang mau menanggapi atau merespon atau bertanya? Aku masih sih, Oke, kalau belum mungkin aku ada beberapa pertanyaan lagi sih Mas. Sebenarnya tadi sangat menarik ketika dalam judul yang Mas Rizal Pram sebagai anarkis itu sangat tertarik, karena aku sangat tertarik dengan anarkisme sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya anarkisme dalam konteks Pram tadi yang sebenarnya Pram ngomongnya saminisme sih. Itu ketika dia bawa ke dalam atau ketika bagaimana saminisme itu berdialog dengan metropolitanisme ketika Pram di Jakarta gitu. Jadi proses dialognya seperti apa gitu. Sebagai satu gagasan yang mungkin sedikit berbeda gitu antara saminisme dengan metropolitanisme yang itu sangat baru gitu. Dan kemudian apa hasil dari pertemuan dua hal itu yang bisa dibaca dari karya-karya Pram gitu? Buat saya tuh seluruh karya Pram itu potret dari anarkisme, atau ya kalau mau padanannya di sini di tanah asal tempat dia lahir ya saminisme lah gitu. Kalau saya secara personal bacanya semuanya itu adalah bentuk dari anarkisme Pram. Karena dia sakit hati, dia kecewa bahwa dia sudah banyak sekali berkorban, dia ikut terlibat di dalam revolusi, di front terdepan kaum Republikan di Bekasi. Dia menulis semangatnya bagaimana kaum Republikan itu berusaha menjaga gagasan ideal dari proklamasi sebagai wujud dari metropolitanisme begitu ya, tentang kebebasan, tentang keadaban, tentang kesetaraan. Tapi tidak lama setelah dia bebas dari penjara tahun 1948, dia justru melihat gagasan-gagasan itu sudah mati gitu. Maksudnya sudah mulai mati gitu. Dia menulis itu sejak tahun 48 sampai tahun 52. Dia terbitkan menjadi Cerita dari Jakarta. Menurut saya itu sudah sangat menggambarkan bahwa ternyata proklamasi itu memutus orang kulit putih
saja, kolonialismenya saja. Dalam artian apa ya? Dalam artian penjajahnya pergi. Tapi kolonialisme ini sistem gitu buat Pram itu. Sistem yang hidup di dalam ruang kota yang selamanya akan against atau akan memerangi gagasan-gagasan metropolitanisme yang melahirkan nasionalisme itu. Ya. Jadi disitulah kita akan melihat bagaimana Pram dari mulai muncul tahun 48 sampai dia meninggal, terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung, itu menggunakan karya sastra dia untuk merayakan nilai-nilai metropolitanisme itu. Karena nggak mungkin lo memahami nasionalisme Indonesia kalau lo nggak memahami gagasan metropolitanisme sebagai induk semang atau gua garba dari nasionalisme itu. Yaitu yang mencoba oleh Pram digambarkan dalam cerita Bumi Tetralogi Buru. Pusatnya itu sebenarnya kota Jakarta, kota Batavia, kota Betawi, dengan geografinya yang diskriminatif gitu ya. Dan di dalamnya itu terjadi persambungan antar dunia yang diskriminatif ini oleh otak-otak atau pikiran-pikiran yang terkoneksi dengan gagasan metropolitanisme itu. Makanya kita ketemu orang Prancis, orang Cina, orang pribumi begitu ya, dengan pikiran yang sama. Dia bisa bersahabat dengan Zhang Zure kayak gitu, dia bisa, itu tokoh Prancis yang sangat terkenal juga. Jadi kita bisa melihat gitu ya, sekali lagi dalam seluruh karya Pram itu tentang gagasan metropolitanisme, dan Pram sendiri ada dalam situasi yang maksudnya yang nggak selamanya mampu bertahan gitu di tengah pusaran itu, ya. Dia sendiri kemudian tiba-tiba dari pusat kota dia dibuat trauma yang sangat besar ya oleh peristiwa 65, di penjara, rumahnya hancur, perpustakaannya hancur di tengah kota gitu ya. Dan itu memberikan memberikan ingatan yang tajam gitu ya terhadap gagasan perjuangan dia, sehingga ini yang menarik, dia sendiri pindah ke pinggiran. Jadi seperti orang yang tersingkir gitu dari pusaran perjuangan di tengah kota, harus pergi ke Bojong begitu. Itu juga menurut saya peristiwa yang menarik kan, dan membangun gedung yang sangat besar gitu, yang gigantis dengan tanah yang luas begitu. Itu menurut saya masa gimana kita bisa melihat setelah pertarungan yang panjang itu Pram itu bisa lelah juga gitu, dan harus perlu Lanheis gitu. Kalau yang tahu Lanheis, rumah peristirahatan gitu. Dan dia nggak membaca lagi, dia nggak menulis lagi gitu. Ya, dia olahraga, dia berkebun gitu. Jadi gue jadi bingung, ini Pram jadi priayi atau bagaimana gitu. Itu hal yang menarik ya, bahwa perjalanan kepengarangan dia itu bisa membekas begitu hebat, bukan hanya pada karyanya dia ya, tapi juga hidupnya dia gitu. Dari pusaran tengah perlawanan begitu ya, di Cempaka Putih, di hutan kayu ya, coba di hutan kayu, sekarang ke pinggiran gitu. Itu buat secara simbolik yaitu hal yang sangat menarik begitu. Apakah itu simbolik dari terpinggirnya gagasan-gagasan Pram ya, tentang metropolitanisme begitu ya, atau ketegangan antara urban dan suburban gitu. Tapi buat saya yang paling penting adalah melihat bagaimana akhirnya Pram tidak pernah Pram bisa menyaksikan bagaimana gagasan metropolitanisme itu dengan pemuda yang menggerakkan gagasan itu sebenarnya mati, berjatuhan. Dia menyaksikan dari pinggiran.
Oke. Apa tadi Mas Rizal juga bilang soal ketika di Jakarta gitu, Pram tidak hanya silau dengan modernisme yang sifatnya fisikal ya, tapi juga soal pengetahuan yang kemudian tumbuh di dalamnya gitu. Tentunya kita nggak bisa menghindar gitu ketika ngomong kayak Pram dan kaitannya dengan lingkungannya di Lembaga Kebudayaan Rakyat gitu, di Lekra. Nah sebenarnya sejauh apa pergaulan dia di Lekra itu gitu, itu membentuk juga metropolitanisme gitu, mengingat juga Lekra itu juga berasal dari banyak orang dari beberapa daerah-daerah juga kan gitu. Jadi sebenarnya seberapa jauh sih pergaulan di situ membentuk gagasan itu juga gitu. Ini Pram dan saya ini lagi mau nerbitin buku judulnya Pram dan Lekra ya, Jalan Menuju Realisme Sosialis. Sebenarnya ini Pram dan Lekra seperti hubungan simbiosis mutualisme ya. PKI memerlukan orang-orang yang punya daya pukau ya. Bukan sekedar popularitas ya. Sementara Pram memerlukan banyak tools, banyak alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sebagai pengarang. Dari persoalan keuangan sampai persoalan distribusi literasi. Dan koreksi historiografi. Bayangin coba, kompleks banget persoalannya gitu. Dan ini persoalan yang oleh Pram sebenarnya digeluti sangat panjang. Sejak dia mulai berkarya di tahun 1948, kita ingat bahwa Pram itu bergabung dengan Gelanggang Seniman Merdeka. Ya, tapi dia jadi sekretaris malah di situ. Tetapi kemudian dia keluar atau tidak aktif lagi dan mulai banyak sekali menulis esai di pertengahan tahun 50-an yang sebenarnya punya kaitan dengan kritik orang yang namanya Jogaswara yang bilang angkatan 45 sudah mampus. Itu tuh dia menulis. Ini jadi diskusi sastra banget ya. yang bilang angkatan 45 itu sudah mampus. Maksudnya percuma bicara seni kalau dia kedap terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Nah, Pram mulai menulis bahwa bahkan dia balik ke kebudayaan Jawa dan berusaha mencari benar gak sih gue meninggalkan budaya Jawa? Masa gak ada sih dalam kebudayaan Jawa yang baik? Dan dia menemukan kata susastra untuk mencari alternatif lain dari kata realisme sosialis itu. Itu kan, jadi istilahnya apa ya? Karya seni yang bukan hanya bermutu tapi juga berguna, baik, bermanfaat begitu istilahnya. Nah, jadi Pram mulai bicara tentang karya seni yang punya tendensi gitu, yang punya tujuan begitu. Nah, tapi dia sendiri berusaha mencerminkan itu di dalam karya-karyanya dia. Tapi dia nggak punya cukup waktu karena dia harus nyari duit. Jadi dia nulis segila-gilanya nulis, sebanyak-banyaknya nulis dan itu buat dia nggak akan bisa menggambarkan apa yang dia bayangkan sebagai susastra. Nah, di titik itu mulai dia didekati oleh orang-orang PKI, ya, dan kemudian dikasih undangan ke Cina dan ngelihat di Cina bagaimana sastrawan itu sangat dihargai oleh state, oleh negara. Sebaliknya di Indonesia begitu. Nah, tiba-tiba Presiden Soekarno membuat konsepsi presiden yang tujuannya adalah bagaimana masalah-masalah di tengah masyarakat itu tidak diwakili oleh suara di dalam partai. Jadi banyak partai tetapi dia sama sekali nggak mewakili suara masyarakat. Disinilah Pram bilang termasuk suara seniman, suara sastrawan. Jadi dia mendukung, dia pergi ke istana mendukung konsepsi presiden. Itu tahun 57 dan 59 dia diundang menjadi tokoh kunci untuk memberi pidato di Kongres Lekra pertama di Solo.
Di tahun yang sama juga, udah tahun 60, dia itu menjadi salah satu tokoh sentral dan ketua di Komite Sastra Lekra. Nah, pertanyaannya kenapa Pram menerima? Karena dia bilang, ini menurut Pram, walaupun dia nggak pernah menulis terang-terangan, dia itu punya banyak sekali tools untuk digunakan, ya, mentakdirkan, menyiarkan secara lebih luas gagasan-gagasan dia tentang sastra sebagai karya yang harusnya bisa membantu perubahan sosial masyarakat. Ya seperti tokoh yang dikagumi kayak Kartini gitu, kayak Tirto, ya itu kan muncul Ayah Multatuli kayak gitu ya. Gimana menghasilkan karya yang bisa mengubah masyarakat, membawa, ya balik lagi ini ke gagasan metropolitanisme, membawa pembebasan, pengadaban, gitu, kemandirian, kayak gitu-gitu. Maka itu aneh, dia muncul dengan tulisan-tulisan yang sebenarnya kalau kita baca di dalam Lentera itu sebenarnya agak ajaib itu bisa direproduksi oleh organ partai gitu loh. Tentang studi tentang Multatuli, studi tentang sastra Indonesia, Balai Pustaka kayak gitu. Itu hal-hal yang aneh gitu. Nah itu Pram sendiri bilang, saya sendiri banyak keberatan dengan komunisme begitu. Orang di partai juga banyak bertentangan dengan saya gitu. Tapi sekali lagi Pram juga bukan orang yang senang berorganisasi gitu ya. Dan kita bisa katakan dan bertanya, kayak di buku yang mau terbit itu, dia bertanya, sebenarnya siapa yang berhasil di dalam Lekra ini? Ada gak seniman lain di Lekra yang berhasil? Jawabannya kayaknya Pram doang. Tapi Pram sudah berhasil jauh sebelum dia masuk Lekra. Tapi ini bukan hanya fenomena Pram. Kalau kita lihat Sitor di Lembaga Kebudayaan Nasional juga sama. Siapa seniman dari Lembaga Kebudayaan Nasional yang sukses? Ya Sitor doang. Dan itu sudah sukses sebelum Sitor masuk. Jadi dua di antara banyak seniman yang kalau pertanyaannya adalah suksesnya ya dan kepentingannya, apakah dia membawa kesuksesan rombongan begitu ya, membangun gagasan tentang sastra Indonesia modern, menurut saya sukses sebagai personal buat saya, bukan sukses sebagai lembaga atau organisasi menyusun sebuah sistem tentang gagasan sastra modern, bahwa itu dilakukan iya tapi secara personal masing-masing oleh Sitor, oleh Pram gitu. Pram itu terlibat konferensi pengarang Asia Afrika enggak sih Mas? Ikut ya? Oh iya di Tashkent dia ikut ya, Sitor juga ikut. Oke. Radit mau tanya, soalnya anak sastra banget ini Radit nih. Silakan. Oke, baik. Mas Cici, kemarin ya sempat mengadakan sebuah peringatan sahabat Pram juga. Ya acara kecil-kecilan ngobrol. Terus ada sebuah obrolan yang menggelitik soal itu, bagaimana mengembalikan nama Pram gitu, terutama negara dalam hal ini, dalam justifikasinya bahwa Pram terlibat dalam ini dan lain sebagainya. Nah, terus waktu itu bahwa ada sebuah framework di dalam terutama dalam tetralogi Pulau Buru itu ada framework, bahkan orang-orang pun sudah tahu bahwa sebenarnya yang dibicarakan Pram dalam bukunya itu bukan tidak hanya sangkut paut dengan ideologi tertentu, tapi itu hanya bagaimana kita bersikap adil sebagai manusia. Udah saya bahkan pun membaca itu bahwa ini tidak ada kok sangkut pautnya dengan hal itu. Nah, jika ini membicarakan sejarah, kilas balik sejarah Pram, modernitas, urbanisme dan lain sebagainya. Nah, untuk yang saat ini kiranya yang paling langkah konkret untuk melakukan itu semua itu seperti apa?
Terima kasih. Ya, kegelisahan terbesar Pram itu sepanjang hidupnya menurut saya adalah hilangnya, memudarnya, bahkan hilangnya ingatan kita terhadap gagasan asal dari nasionalisme itu. Ya, nasionalisme itu kan antitesis dari kolonialisme. Kolonialisme itu mesin eksploitasi orang gitu ya. Dan selama budaya eksploitasi orang ini hidup gitu ya, otomatis apa semua yang ditentang oleh Pram itu sebenarnya masih hidup gitu. Makanya saya memilih tema ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali karena persoalan besar di Indonesia hari ini bahkan sampai tahun 2030 ke depan itu persoalan bagaimana kota menjadi miseropolis, kota menjadi nekropolis gitu. Kota menjadi ruang yang bukan menumbuhkan manusia tapi menjadi ruang eksploitatif terhadap manusia. Menjadi ruang yang tidak memanusiakan manusia, ruang yang membunuh kemanusiaan itu. Ya, termasuk alamnya ya. Jadi kalau nggak ada alam yang baik kan manusia nggak bisa hidup benar gitu. Nah itu yang menurut saya sangat penting. Bagaimana caranya kita merayakan Pram adalah bagaimana kita mentakbirkan gagasan-gagasan tentang ingatan dasar dari Pram yang hampir seluruh karyanya menurut saya berpusat di kota. Kota yang akarnya adalah gagasan metropolitanisme, dan metropolitanisme ini dihidupkan oleh para pemuda yang nyempal dari cetakan dunia kolonial dan hidup sebagai orang yang terpapar budaya metropolitanisme itu. Dengan modernitasnya, dengan urbanitasnya yang bukan sekedar migrasi, kayak dia sekedar migrasi dari Blora ke Jakarta, tapi dia berusaha menjadi orang kota, menjadi orang yang hidup dalam gagasan-gagasan metropolitanisme itu. Gagasan-gagasan ya liberation, pembebasan, kemandirian, penghormatan terhadap sains, terhadap pengetahuan begitu. Dan gagasan-gagasan ideal yang lain. Itu sih menurut saya yang paling penting ya kalau kita mau merayakan Pram hari ini. Oke, ada lagi teman-teman yang mau merespon, menanggapi? Sini lu, sing tekeng bang, ngono lu, sini lu. Iya, nama saya Imam dari UIN Wali Songo. Saya peserta PK Kota sekarang. Saya ingin bertanya tentang, jadi di tanggal 26 Januari 1963 itu Pak Pram itu memberi ceramah di Fakultas Sosial UI. Judulnya kalau nggak salah Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia. Nah, dari ceramah yang diberikan Pak Pram kepada mahasiswa di sana, itu di beberapa catatan-catatan yang saya baca itu memuat kemungkinan dari pandangan sastranya Lekra atau Pak Pram dalam melawan imperialisme. Nah, tetapi dalam buku Prahara Budaya si DS Mulyanto sama Taufik Ismail itu tidak memaparkan ceramah itu secara lengkap gitu. Nah, apakah tokoh-tokoh seperti orang-orang Mani Kebu kayak DS Mulyanto dan Taufik Ismail itu bagi Pak Pram terutamanya itu adalah sebuah bentuk antagonisasi dalam anarkisme gitu Pak, dalam anarkismenya Pak Pram gitu. Ini kontekstual ya. Harus dilihat pertama munculnya buku Prahara Budaya. Asbabul Nuzul gitulah istilah kalau belum belajar Al-Qur'an atau apa tafsir itu Asbabul Nuzul. Jadi jarang orang melihat kenapa buku Prahara Budaya itu muncul. Sebelum buku Prahara Budaya muncul, itu muncul perdebatan yang judulnya sastra kontekstual. Jadi tiba-tiba di banyak kota di Indonesia orang mulai bicara sastra yang terlibat. Bukan politik, dengan persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
Karena dalam periode yang panjang setelah Orde Baru berdiri, itu kan yang muncul sastra gelap. Ya, sastra yang seperti surat menyurat antar penyair, antar sastrawan yang bisa dimengerti ya hanya oleh dia saja. Tiba-tiba muncul perdebatan sastra kontekstual. Mas Ariel Herianto salah satunya sama Arif Budiman, dan Arif Budiman itu eksponen dari manifest kebudayaan. Jadi ada ketakutan tokoh-tokoh sentral di dalam manifest kebudayaan munculnya lekra baru melalui sastra kontekstual. Maka dimunculkanlah ingatan bahwa di masa lalu itu ada sastra yang sifatnya sangat ofensif, yang memusuhi, yang menganggap yang lain adalah hama begitu. Yang harus diberantas, harus diganyang, harus dipapas gitu, harus ditumpas gitu. Nah, muncullah dokumen-dokumen yang secara subjektif dipilih oleh Taufik Ismail dan DS Mulyanto dan dikampanyekan seluruh Indonesia. Jadi buat saya ini bagian dari bagaimana Orde Baru itu bertahan sebenarnya. Prahara budaya itu. Eksponen Orde Baru di bidang kebudayaan gitu. Nanti kita bisa lihat bagaimana Pram itu ditolak ketika menerima Mas Saksai, kaitannya itu menurut saya banyak sekali bisa dikaitkan. Tapi harus dilihat bahwa prahara budaya itu bagian dari produk sejaman di mana ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa akan bangkitnya kembali pembicaraan sastra yang punya ikatan dengan masalah-masalah di tengah publik. Dan itu mengganggu rezim Orde Baru. Ya, itu mengganggu rezim Orde Baru. Itu menjadi bagian yang dianggap oleh Orde Baru sebagai bahaya laten dalam konteks itu. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Cukup ya. Ini aku pertanyaan terakhir sih Mas, sekaligus menutup gitu. Jadi namanya Prakota Institut gitu, walaupun pakai kata kota, tapi sebenarnya kerja-kerjanya tidak hanya dalam konteks wilayah perkotaan juga, tapi di beberapa komunitas-komunitas jaringan kita ada yang sifatnya rural gitu, di pedesaan gitu. Nah, terkait dengan materi yang Mas Rizal berikan gitu, dan katanya juga nanti biar teman-teman juga bisa mempraktekkan atau paling enggak ada gagasan sedikit ketika bekerja dengan komunitas yang ada di desa gitu. Bagaimana metropolitanisme-nya Pram ini yang jadi bayangan untuk nasionalisme Indonesia itu memandang desa atau memandang kawasan-kawasan yang rural gitu, karena tadi yang Mas Rizal jabarkan soal Pram kaitannya dengan ruang-ruang yang sifatnya perkotaan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya metropolitanisme Pram itu memandang desa atau daerah-daerah yang sifatnya lebih dalam gitu? Yang pertama menurut saya metropolitanisme itu tidak dan proses menjadi orang kota itu bukan berarti oposisi dari yang deso, yang kampungan begitu ya. Justru menurut saya kalau kita baca karya-karya Pram terutama di Cerita dari Jakarta, kemudian di tepi Kali Bekasi gitu, Keluarga Gerilya, maka kita akan menemukan kampung. Dan orang-orang yang justru sikapnya itu sangat masuk kategori gagasan metropolitanisme itu. Ya, masuk gagasan mengalami modernitas itu gitu. Ya, kita menggunakan kata samin aja sebenarnya sudah memberi ruang, walaupun Pram nggak pernah menggunakan kata samin, tapi yang nulis adeknya ya Pram sebagai samin, Susilo Tur. Tapi kita bisa melihat sebenarnya orang kayak Farid di dalam Cerita di Tepi Kali Bekasi, atau orang kayak saya lupa Sadat itu di dalam buku novel korupsi. Itu menggambarkan gitu, atau cerita tentang pembuat boneka di dalam Cerita dari Blora begitu ya, itu menurut saya itu menggambarkan bahwa ada orang-orang desa yang nggak bisa itu disebut sebagai kampungan, nggak bisa disebut sebagai deso gitu ya,
Karena mereka itu mewakili dari anarkismenya Pram itu. Ya, mereka memberikan gambaran atau visi tentang pemberontakan sosial begitu di tengah masyarakat yang jumud dalam potret-potret yang kecil. Itu yang menurut saya dari cerita Pram itu juga kita bisa belajar bahwa salah satu tempat yang menyumbang bagi gagasan-gagasan metropolitanisme itu adalah desa dan kampung. Nah, terutama menurut saya yang terpenting adalah kalau kita baca cerita Pram itu kampung-kampung di Jakarta. Nah, kampung itu satu masyarakat yang justru dia oposisi dari dunia kolonial. Dunia kolonial itu kan misalnya contohnya di kota Jakarta, Pram itu menceritakan gitu. Di kota Jakarta tuh kita bisa menemukan banyak sekali kampung-kampung dengan nama etnik kan. Ada kampung Jawa, kampung Bugis, kampung Makassar, kampung Ambon begitu ya. Kita menemukan pecinan, kita menemukan kampung Arab. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu kampungnya orang Bugis yang isinya hanya orang Bugis? Apakah itu orang Jawa di kampung Jawa yang isinya ternyata bukan hanya orang Jawa gitu? Cerpen-cerpennya Pram itu ternyata dijawab gitu oleh penelitian ilmiah kayak Remco Raben atau Henk Niemeyer yang menjelaskan bahwa di kampung Jawa, di kampung Bugis, kampung Makassar, kampung Ambon, kampung Bandan, Pecinan atau kampung Arab itu ternyata banyak sekali perkawinan antar etnik di dalamnya. Walaupun ada politik Passenstelsel dan Wickenstelsel, ada politik pas kalau masuk ke kampung. Tapi kan orang nggak bisa nolak cinta. Orang Jawa lelaki ngelihat anak gadis kampung Bali, cakep juga nih. Jatuh cinta kan nggak bisa tuh diurus sama Passenstelsel dan Wickenstelsel. Makanya banyak sekali terjadi perkawinan antar etnik di dalam kampung-kampung itu. Akhirnya ada Volkstelling tahun 30, sensus penduduk tahun 30, ada 80.000 orang di kota Batavia yang nggak bisa dimasukkan kategori etniknya. Tapi jumlahnya paling besar 80.000 orang. Ini hamba Allah siapa? Pertanyaannya itu kan. Jawa bukan, Bali bukan, Makassar bukan, Bugis bukan. Oh dia Melayu, iya dia berbahasa Melayu. Tapi bahasa Melayunya beda kata Pram di cerita dari Jakarta. Dengan Melayu di pusatnya di Melayu gitu. Jadi ini siapa? Itulah yang disebut sebagai Batavian atau orang Betawi. Nah jadi ini percampuran. Jadi itu kan akhirnya kota benteng Batavia itu kalah oleh kampung-kampung. Kampung-kampung itulah yang survive. Kampung-kampung itu yang bisa melawan politik segregasi kolonial. Politik yang membayangkan bahwa kota Batavia akan menjadi kota kulit putih. Kota yang tersekat-sekat antara European, Primda Oosterlingen, dan Inlander. Mati semua oleh kampung. Jadi pertanyaannya kalau ada orang bilang kampungan, ya saya harus marah. Dia nggak ngerti itu akar dari nasionalisme yang namanya metropolitanisme. Bukan sekedar unsur pluralisme, multikulturalisme, tapi interkulturalisme. Kalau plural, multikultural kan kayak mosaik berwarna-warna. Tapi kalau inter dia kan kawin-mawin. Menyumbangkan kebudayaan yang terbaik. Ya orang Jawa bahasanya penuh unggah-ungguh, pakai struktur. Sampai di Jakarta ngomongnya lu gue. Gak ada struktur, gak ada batas-batas level. Itu kan yang diperjuangkan oleh Jawa Dipa kan. Diperjuangkan oleh Soekarno waktu muda. Bahasa tanpa unggah-ungguh sebagai prasyarat sebuah kehidupan modern, masyarakat modern. Nah itu yang buat saya, kita harus peka sama kota. Ya. Bahwa kota kita itu justru unsur terbesar dan sumbangan terbesarnya itu kampung dan desa. Tapi dunia kolonial menafikan ini. Ya itu yang harus dirayakan. Kalau kita mau peka kota ya kita harus peka kampung dan peka desa. Kalau enggak ya kita pekok. Oke, terima kasih Mas Rizal, kita tepuk tangan untuk Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal, materinya soal Pramudia dan tentunya Jakarta dan tentunya metropolitanisme gitu yang semoga nanti bisa jadi insight buat teman-teman ketika bikin prototipe di komunitas-komunitas jaringan teman-teman. Oke, mungkin sesi pertama di hari ini saya akhiri. Teman-teman silakan break, nanti kembali lagi jam berapa?
Jam 1 ya. Jadi teman-teman ini kalau mau sholat Jumat ada masjidnya dicari aja di Google Map. Terus kita kembali lagi ke materi kedua di jam 1. Terima kasih.